Kembali lagi budak-budak Bandai. Kali ini kita akan mereview HG Gundam X2 Normal. Kita lihat dulu dari box artnya. Di sini ada gambar Gundam X2 Normal yang bisa bertransformasi jadi pesawat. Menurut saya ini dari box artnya sendiri, dibandingkan dengan seri-seri Gundam lain, box artnya ini cukup keren. Biasanya box art dari tiap Gundam itu sangat monoton ya. Tapi di sini kita lihat dari Gundam X itu beda sendiri dari desainnya. Di sini ada tulisan HG, di sini ada nama dari Gundamnya, dan di sini ada penjelasannya. Ini terlihat fresh karena beda. Kenapa Bandai nggak bikin dari setiap seri-seri itu berbeda ya? Kenapa kebanyakan box art HG itu monoton banget? Lanjut ke sisi-sisinya. Di sini kita bisa lihat pose-pose dari Gundam X2 normal. Di sini tampak depan, di sini tampak belakang, dan ini bisa transformasi jadi pesawat. Di sini ada aksesoris yang kita dapat. Oke, ada armamennya, dan di balik sini ada art dari Gundam X2 normal yang berubah jadi pesawat. Lanjut ke sisi yang lain. Di sini ada penjelasan dengan bahasa Jepang yang saya juga nggak tahu ya. Di sini ada actionnya. Di sini ada logo SNI yang berarti kit ini sudah masuk dari Bea Cukai dan sudah terkonfirmasi ya. Jadi barang ini legal. Nah, di sini biasanya tuh ada kode dari harga dari Gundam itu, tapi di sini nggak tercantum ya. Ada beberapa Gundam-Gundam yang emang di box artnya tuh nggak mencantumkan harga. Biasanya sih ada tulisan 2000 yen, 1500 yen, tapi di sini nggak ada. Setahu saya yang sudah saya rakit tuh ada AZ Gundam tuh juga nggak ada. Lanjut. Nah, di bagian sisi lain tadi yang menggambarkan Gundam X2 normal secara perubahannya ke pesawat. Nah, di sini Gundam X2 normal yang biasa ya, yang dalam bentuk Gundam itu sendiri. Oke. Dan di sini ada manual book dari Gundam X2 normal. Di sini ada mobile suit-nya sama pilotnya. Di sini ada penjelasan dari aksesoris, actionnya, perubahannya. Di sini juga ada tampak depan, tampak belakang, dan strider formnya. Di sini juga ada. Di sini ada varian-varian dari X, Gundam X ya. Di sini ada Titus, ada Gundam X biasa, dan satu lagi apa ya? Gak apa lagu. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah runner yang kita dapat ya. Kita lihat di manual booknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 runner. Nah, kadang kalau kita beli tuh ya biar lebih gampang ngeceknya, kita nggak perlu ke YouTube, kita nggak perlu lihat unboxing, review gitu-gitunya untuk memastikan bahwa apa yang kita dapat di dalam box itu lengkap ya. Kita cuma butuh lihat dari manual booknya, kita hitung jumlah runner yang ada di sini, terus kita cocokkan sama yang kita dapat. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya kurang, nanti bisa kita komplain ke pembeli, biasanya gitu ya. Oke. Ya, ini adalah penampakannya. Oke, kita lepas dulu. Gundam X2 normal ini menurut saya kurang memiliki proporsi yang bagus ya. Dari sini kita bisa lihat. Nah, badannya tuh kayak terlalu ramping, terlalu kecil ya. Kayak nggak seimbang sama badan dari upper body sampai lower bodinya. Tapi so far ya nggak buruk-buruk amat. Di sini stiker-stikernya emang nggak saya pakai karena rencananya nanti mau di repaint. Oke. Kita coba artikulasi dari Gundam X dari atas, kepalanya. Oke. Bisa naik, turun, ngangguk-ngangguk. Nah, bisa putar juga 360 derajat. Oke. Kemudian tangannya bisa berputar 360 derajat. Kemudian ini bisa juga digerakkan. Gimmick-gimmick kecil ini yang menurut saya bagus ya. Semakin banyak gimmick-gimmick di Gundam, apalagi seri HG itu semakin bagus.
Berarti Banda tuh mementingkan detail-detail kecil kayak gini. Oke, lanjut. Tangannya, rengkangannya nggak terlalu jauh, cuma segini, 90 derajat lebih dikit lah ya. Kemudian dari lengannya sudah double join, tapi ini nggak bisa kurang maksimal ya nih. Nah, sendinya tuh kurang maksimal, nggak bisa sampai nekuk banget. Oke. Kemudian dari badannya bisa berputar juga 360 derajat. Kemudian ini di sini ball joint kurang oke, masih tergolong mekanisme yang lama ya, yang jadul. Di sini sangat terbatas sekali artikulasinya. Ini ada skirtnya. Skirtnya ini bisa digerakkan. Lagi-lagi nih gimmick-gimmick kecil yang cukup oke. Ini sayangnya cuma bisa ke atas ke bawah gini doang. Biasanya kan ball joint ini, tapi nggak ball joint. Oh ya, tadi lupa, pergelangannya ball joint. Di sini kita dapat tangan yang mengepal, dan sini saya pakai yang sedang kayak dinamis. Oke. Ini skirt depannya bisa digerakin ke arah full. Nah, bagusnya di sini kita dapat skirt belakang yang premium, karena jarang banget ada hagi-hagi tuh yang skirt belakangnya juga bisa digerakin, tapi ini oke karena ini bisa digerakin. Tuh, bisa digerakin. Nah, ini juga bisa dilepas. Nah, ini adalah beam saber yang nggak saya pasang karena ya emang jarang dipakai. Jadi ini oke, beam sabernya bisa taruh di sini, dan kalau nggak dipakai kita bisa simpan di skirt belakangnya di sini. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah. Lanjut ke artikulasi kakinya. Nah, ini di artikulasi kaki di sini ada wiggle gini ya, bisa gerak gini. Nah, nih, karena di dalamnya itu sistem mekanismenya tuh, nah, selain dari engsel sendinya sendiri, nah di sini ada engsel tersendiri yang bisa membuat kedua kakinya tuh gerak. Oke, tentu saja bisa split. Bagus banget ya, splitnya sempurna. Oke. Kemudian bisa berputar juga 360 derajat. Persendian lututnya double joint, oke. Bisa sampai mentok, dan ini terhalang dari armamen dari kakinya itu sendiri. Kemudian di sini lagi-lagi ada gimmick armor kakinya bisa digerakin. Kemudian kakinya bisa digerakin. Oke. Ini juga bisa. Tuh. Nah, gimmick-gimmick yang kayak gini, lepas. Gimmick-gimmick yang kayak gini nih yang yang bikin kualitas Gundam HG itu sendiri meningkat kalau menurut saya. Karena dengan adanya gimmick-gimmick itu kita bisa memposekan Gundam-Gundam itu nggak monoton ya. Gitu. Oke. Cuma di sini kekurangannya selain proporsi tadi yang kurang bagus, nah di sini tuh ada kayak hollow gitu, kayak ada lubang di antara kakinya tuh kayak yang kurang oke gitu ya, kurang pas gitu, kayak ada yang patahan gitu loh. Nah di sini tuh kurang oke. Lanjut ke, nah ini tembaknya ya. Tembaknya sendiri cukup bagus, desainnya futuristik. Di sini juga ada gimmick yang bisa kita gerakin. Ini bisa kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas. Nah gini ya. Kemudian, nah ini ada gimmick yang menurut saya tuh aneh gitu ya. Ini bisa dilepas, dan fungsinya tuh juga nggak paham apa itu. Cuma
gini doang, nggak, ketika ditaruh di tangan pun ya nggak terlalu guna apa-apa. Nah, kita juga dapat seal, simple cara pakainya. Nah, kita di sini dikasih konektor kecil untuk masang seal ini. Oke, nah kayak gini ya sealnya. Lanjut, nah ini biasanya kita dapat backpack. Biasanya armamen dari Gundam tuh backpack. Nah di sini backpacknya simple ya. Ini terlihat kayak Formula. Kalau tahu Formula One tuh modelnya nih kayak gini ini nih. Simple backpacknya, cuma kita dapat armamen yang di Gundam lain tuh nggak kayak gini. Biasanya kan backpack apa, tapi ini bukan ya. Nah ini armamen dari lengannya. Sebentar, kita pasang. Ini kita dapat 4. Nah, artikulasinya sendiri tuh bisa berputar. Nah ini bisa juga. Nah tuh. Nah lupa tadi dia juga punya artikulasi kayak gini ya, cukup fleksibel, keren sih. Makin fleksibel Gundam tuh makin keren menurut gua. Oke, nah tuh bisa berdiri kokoh, nggak letoy gitu ya. Jadi untuk keseluruhan kit ini worth it nggak sih dibeli dengan harga di kisaran 200 sampai 220 ribu ya. Untuk builder pemula ini cukup cocok ya untuk dibeli, karena selain gimmick-gimmick yang diberikan nih, disertakan fitur baru yaitu armamen di lengannya, karena jarang banget Gundam yang punya armamen khusus di lengan gitu ya. Oke, cuma tadi kekurangannya itu proporsi yang kurang oke. Terus di sini ada lubang dari lututnya itu yang ya sesuai selera lah ya. Ada yang nggak masalah tentang hal itu, tapi menurut aku ya segitu aja. Kalau secara keseluruhan mungkin ini nilainya 6-7 ya. Oke, sekian pembahasan dari Gundam X2 normal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam budak Bandai.